Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan siang kali ini, kami akan menjelaskan tentang paradigma Qur'ani dan modernitas. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Fatin Fahira dengan NIM I03210044. Kemudian ada Ilham Faras Budiarna dengan NIM I03210050. Kemudian ada Muhammad Al-Fatih Salsabila dengan NIM I03210071. Oke, next. Saya akan membacakan apa saja nanti yang dibahas pada bab berikut ini, yaitu yang pertama, menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Kemudian yang kedua, menanyakan alasan mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Yang ketiga, menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Yang keempat, membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Dan yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Ya, sebelum dilanjutkan, untuk yang untuk yang membangun argumentasi itu nanti untuk kelompok berikutnya aja. Oh begitu. Ya, sebenarnya mulainya dari yang menggali ini, tapi nanti kalau yang menggali ini dibahas juga nggak apa-apa, dan minggu depan nanti dibahas, nggak apa-apa, biar nggak terlalu sedikit. Oke, baik Pak. Oke, silakan lanjutkan. Lanjut, menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Paradigma secara etimologis berarti dibagi menjadi para dan digma. Arti dari para sendiri yaitu samping, sebelah, atau keadaan sekitar. Dan arti dari digma yaitu sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Secara terminologi, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Paradigma Qur'ani berarti cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Manfaatnya yaitu paradigma Qur'ani akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan ilmu pengetahuan rasional yang orisinal dalam arti sesuai dengan kebutuhan pragmatis masyarakat Islam, yaitu untuk mengaktualisasikan misinya sebagai khalifah di muka bumi. Lanjut. Menanyakan alasan mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Pentingnya paradigma Qur'ani dapat kita lihat dalam tujuan Al-Quran diturunkan. Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu 1. Meluruskan akidah manusia, 2. Meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, 3. Mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah, 4. Mengajak manusia untuk menyucikan rohani, 5. Membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, 6. Membangun umat menjadi saksi atau atas kemanusiaan, 7. Mengajak manusia agar saling menolong. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Nah, untuk menggali hal tersebut ya, menggali sumber-sumber kenapa paradigma Qur'ani itu penting untuk kehidupan modern, kita bisa melihat kepada sejarah saat Islam itu ada di puncak peradaban atau saat Islam itu pada masa keemasannya. Jadi kenapa sih saat itu umat Islam bisa sampai pada masa keemasannya? Ternyata yang saat itu terjadi adalah para umat Muslim, mereka itu menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan, yang artinya seperti yang tadi disampaikan Vira ya, kalau
intinya dalam apa-apa di kehidupan itu dikembalikan ke Quran lagi gitu masyarakatnya. Sehingga dan itu adalah salah satu alasan kenapa mereka maju. Nah, dalam menjadikan Quran sebagai paradigma kehidupan itu kan gimana ya, kita butuh teladan gitu, contoh untuk melihat gimana sih implementasi Quran dalam kehidupan. Nah, contoh tersebut itu ada pada Rasulullah, karena ya dia sebaik-baik manusia gitu. Bahkan saking baiknya dia, di Al-Quran sendiri menyebutkan kalau dalam surat Al-Qalam ayat 4, kalau Nabi Muhammad itu akhlaknya baik, akhlaknya sempurna lah. Ini ya bisa dibaca terjemahan dari ayatnya. Selanjutnya ini si Zuko Izutsu, seorang peneliti agama, dia itu menyebutkan kalau ada 5 etik yang harus dikembangkan manusia berdasarkan dalam Al-Quran. Nah, kenapa harus dikembangkan itu supaya manusianya itu menjadi semakin beradab, gitu, peradabannya berkembang. Nah, 5 etika itu apa aja? Ada murah hati, keberanian, kesetiaan, kejujuran, dan kesabaran. Kembali lagi ke kenapa waktu itu umat Muslim ada di masa keemasannya, karena selain menjadikan Quran sebagai paradigma, mereka itu juga mencintai ilmu pengetahuan. Nah, salah satu contohnya ini, pada masa itu buku yang ditulis oleh ilmuwan dihargai emas seberat buku tersebut oleh pemerintah. Jadi bisa kita lihat ya bahwa pada masa itu kecintaan terhadap ilmu pengetahuan itu enggak hanya di masyarakat saja gitu, tapi sampai mempengaruhi kebijakan pemerintah yang ada, sehingga ya semua beberapa dari kita mungkin tahu ilmuwan-ilmuwan hebat Islam ya yang karyanya muncul pada masa tersebut. Nah, hal itu salah satu penyebabnya adalah karena saat itu ilmu pengetahuan sangat dihargai gitu. Lanjut. Nah, kemudian untuk membangun argumen tentang paradigma Qurani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Pertama mungkin akan dimulai dari pertanyaan dulu. Baik umat Islam maupun non-Islam itu sama-sama menjauh agamanya. Ya, itu datanya begitulah. Kalau kita lihat keadaan juga seperti itu. Tapi kenapa yang non-Islam itu semakin maju gitu? Mereka kalau kita lihat sekarang kan umat Muslim mungkin bisa dibilang lebih tertinggal daripada peradaban Barat. Sementara umat Islamnya mundur gitu. Padahal sama-sama menjauh dari agama nih. Kira-kira kenapa? Nah, jawabannya adalah karena orang-orang itu menganggap untuk maju mereka harus meninggalkan agama. Nah, terus yang umat Islam itu kan terpengaruh. Padahal sebenarnya ajaran Islam itu udah bener gitu. Jadi umat Muslimnya malah ngikut-ngikut meninggalkan. Padahal seharusnya enggak. Ya, hal itu bisa kita lihat dari sejarahnya seperti yang saya katakan tadi. Saat itu Islam ada di puncak peradaban gitu. Nah, kenapa ajaran Islam itu udah cocok gitu untuk menghadapi kehidupan modern? Hal itu dikarenakan karena ini ya, poin-poin yang ada di layar. Yang pertama karena ajaran Islam bersifat syumul atau mencakup segala aspek kehidupan. Selanjutnya ajaran Islam sejalan dengan nalar dan iptek. Kemudian ajaran Islam berkarakter tadarruj, yang berarti bertahap dalam implementasinya. Selanjutnya ajaran Islam bersifat ini, tidak banyak beban, dan ajaran Islam berkarakter ijaz, mengungkap berbagai persoalan dan informasi. Selanjutnya pada subbab mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Qurani dalam menghadapi kehidupan modern. Nah, kemajuan dan kemodernan yang integral adalah sesuatu yang harus diraih dan merupakan perjuangan yang tak boleh berhenti. Khususnya bagi umat Islam, bagi umat Muslim sendiri.
agar eh, kita saat ini tidak semakin tertinggal dari umat-umat yang lain. Namun, karena umat Islam memiliki sumber norma dan etik yang sempurna, yaitu kitab suci Al-Quran, maka Al-Quran harus dijadikan paradigma dalam melihat dan mengembangkan segala persoalan. Saya ingin bercerita sedikit. Tadi sebenarnya sebetulnya sudah dijelaskan dari Al-Fatih tentang bagaimana Islam memperoleh masa kejayaannya. Nah, saya juga ingin bercerita tentang umat Islam sebenarnya sudah mengalami masa kemunduran, yaitu tepatnya pada abad ke-18 yang biasa disebut dengan abad stagnansi keilmuan. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama, karena umat Islam meninggalkan peran Al-Quran sebagai paradigma dalam menghadapi segala persoalan. Kemudian, faktor yang kedua, hilangnya semangat ijtihad di kalangan umat Islam, yaitu sikap yang bersungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, karena umat Islam pada saat itu ya menerima paham Yunani mengenai realitas yang pada pokoknya bersifat statis, sedangkan jiwa Islam pada saat itu bersifat dinamis dan berkembang. Dan faktor yang keempat, karena sikap para khalifah yang berkuasa pada zaman itu tidak mendukung pengembangan keilmuan. Karena apa? Karena mereka takut kehilangan pengaruh yang berakibat kepada hilangnya kekuasaan bagi mereka. Begitu. Kemudian karena kita tadi sudah merasa tertinggal nih, ini terdapat beberapa langkah-langkah untuk lebih maju agar tidak tertinggal ataupun untuk mengejar. Menurut pemikiran Ismail Razi Al-Faruqi adalah yang pertama, memadukan sistem pendidikan dan menghilangkan dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama Islam. Jadi antara pendidikan umum dan pendidikan Islam itu harus saling berhubungan. Kemudian yang kedua, meningkatkan visi Islam dengan cara mengukuhkan identitas Islam melalui dua tahapan. Tahap pertama yaitu mewajibkan bidang studi sejarah peradaban Islam. Tahap kedua yaitu islamisasi ilmu pengetahuan. Dan langkah yang ketiga, untuk mengatasi persoalan metodologi ditempuh langkah-langkah berupa penegasan prinsip-prinsip pengetahuan Islam. Oke, mungkin begitu saja materi dari kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sebelumnya saya akan menjelaskan sesi tanya jawab, sistem dari sesi tanya jawab pada kali ini. Nanti akan dibagi dengan beberapa sesi. Nah, setiap sesi itu maksimal terdiri dari 3 pertanyaan. Kemudian dilanjut pertanyaan dari kami. Dilanjut dengan jawaban dari kami. Maaf. Begitu. Monggo silakan yang ingin bertanya. Monggo Farelio. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Farelio Adriana Briliansyah dengan NIM I0321043. Saya ingin bertanya, pada slide terakhir tadi dijelaskan mengenai islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana caranya dari penerapan kalimat tersebut seperti itu? Contohnya seperti apa? Bisa dijelaskan lebih lengkap lagi seperti itu? Saya kurang paham. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kemudian selanjutnya ada Hilda Yuwana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Hilda Yuwana Arentati Prastari dengan NIM I03210449. Izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa paradigma itu adalah cara berpikir atau cara pandang. Sedangkan Qur'ani merupakan sesuatu yang bersifat atau bersangkut paut dengan Al-Qur'an. Nah, pertanyaan saya, lalu mengapa Al-Qur'an itu harus dijadikan paradigma? Dan untuk selanjutnya, apakah cukup jika seorang akademisi Muslim itu memakai referensi dari bidang keilmuan berdasarkan bidang yang ia geluti saja saat ini? Terima kasih. Oke.
Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Muhammad Mufti Zuhud, NIM I03210073. Tadi kan salah satu alasan mengapa paradigma Qurani sangat penting bagi kehidupan modern itu kan bentar. Untuk membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Nah, maksud dari membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan itu seperti apa ya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Sesi pertama kita tutup, nanti akan kami jawab. Saya ingin jawab di pertanyaan dari Farel. Tadi pertanyaannya tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Itu bagaimana pengertian yang lebih lanjut ya. Jadi Islamisasi dalam ilmu pengetahuan itu berarti mengislamkan atau melakukan penyucian terhadap sains. Dari kan sains itu identik dengan produk barat ya, yang selama ini dijadikan acuan dan dijadikan sistem pendidikan. Kemudian ini nantinya oleh Islam akan diadakan pendekatan, yaitu pendekatan labelisasi, pendekatan aksiologis, dan pendekatan penerapan Islam dalam konsep tauhid. Jadi nanti hasilnya sains yang bercorak khas Islami. Mungkin contohnya, mungkin menurut saya, mohon maaf jika salah. Mungkin nanti akan diadukan dengan dalil-dalil yang berhubungan terhadap sains tersebut. Begitu. Jadi kemungkinan ilmu pengetahuan sekarang itu masih ada kurang Islami seperti itu ya? Mungkin bisa jadi iya, karena mengingat pada ilmu pengetahuan ini sekarang banyak pada apa istilahnya banyak ditemukan oleh orang-orang yang bukan dari Islam, begitu. Baik, cukup menjawab. Terima kasih. Oke. Selanjutnya mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Hilda ya. Jadi yang pertama, mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Nah,
itu jawabannya sesuai yang dipresentasiin tadi ya. Nah, ini kayak kenapa Al-Quran dijadikan paradigma umat Islam ya karena ini tadi dulu tuh umat Muslim sudah maju, kemudian tadi Faras jelasin kalau umat Islam mengalami masa stagnan karena mulai meninggalkan umatnya. Jadi mengapa Al-Quran disebutkan paradigma karena itu yang membuat maju gitu. Selain itu ini ya ada tadi poin-poin tentang bagaimana ajaran Islam yang menyebabkan Al-Quran itu bisa dijadikan paradigma. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya kan apakah cukup akademisi memakai sumber dari bidangnya saja? Kurang lebih begitu ya. Nah, menurut saya pribadi hal tersebut tergantung dari tujuan akademisinya gitu. Dia itu memakai sumber itu untuk apa? Untuk menyampaikan ke siapa dan yang mau disampaikan apa? Kalau memang dia menyampaikan yang mau dia sampaikan di bidang keilmuannya itu ada kaitannya dengan keislaman, ya saya kira akan lebih baik gitu, atau malah seharusnya mengambil sumber dari Islam juga. Tapi kalau tidak dan memang ditujukan untuk umum ya, saya kira tidak perlu diperlukan. Begitu sih. Jadi gimana? Apakah ada feedback? Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke. Lanjut, tadi pertanyaan dari Mufti ya tentang maksudnya membangun umat menjadi saksi kemanusiaan itu gimana? Jadi maksudnya membangun umat menjadi saksi kemanusiaan tuh gini. Itu tuh lebih ke gimana ya? Etika, norma, kesopanan. Ya tentang rasa kemanusiaan itu sendiri gitu loh. Jadi melihat apa yang terjadi dalam sejarah gitu. Jadi kalau dalam sejarah, gini, dalam sejarah itu kan terjadi banyak hal ya, kayak hal-hal yang terkait dengan kemanusiaan. Nah, maksudnya membangun umat menjadi saksi kemanusiaan itu, ya umatnya jadi saksi gitu. Sama-sama melihat apa yang terjadi, kemudian mengambil apa yang mengambil sisi positifnya atau mungkin menganalisis manfaatnya seharusnya gimana yang bisa diterapkan supaya umatnya semakin maju. Kurang lebih seperti itu. Apakah cukup menjawab? Apa ada Menjawab. feedback? Terima kasih Al-Fatih. Menjawab, terima kasih. Oke. Baik, sesi kedua dari tanya jawab dibuka lagi. Monggo, silahkan yang ingin bertanya lagi. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya.
Silakan, Julivan Syah, monggo. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Juli Pancabawan Grafika dengan NIM I03210056. Izin bertanya, tadi disebutkan bahwa kemajuan Islam itu mundur pada tahun 18. Nah, itu faktor-faktornya itu apa aja ya? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Yang lain tidak ada? Oke, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Julivan Syah. Tadi kan umat Islam telah mengalami kemunduran pada abad ke-18 yang terjadi karena beberapa faktor. Faktor yang pertama itu umat Islam pada saat itu meninggalkan peran Al-Quran sebagai paradigma dalam menghadapi segala persoalan. Kemudian faktor yang kedua, dalam umat Islam pada saat itu telah hilang rasa ijtihadnya, rasa kesungguhannya. Dan faktor yang ketiga, karena umat Islam memahami paham yang sebenarnya tidak relevan dengan mereka, yaitu paham Yunani. Kemudian faktor yang keempat, karena sikap pemimpin pada saat itu tidak mendukung akan keilmuan. Jadi mereka, karena pemimpin tadi tidak mendukung akan keilmuan, maka mereka umatnya stagnan. Karena pemimpin tersebut merasa takut akan pengaruh keilmuan yang berakibat hilangnya dari kekuasaan mereka. Begitu. Ya, terima kasih Mas Farah, sangat menjawab sekali. Oke, baik. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Ada yang ingin bertanya? Teman-teman? Kalau nggak ada yang bertanya, ditanya Mas. Sebentar, saya ini diskusi dulu tentang pertanyaannya.
Oke, mungkin saya mau beri pertanyaan ya. Tadi kan dijelaskan tentang konsep paradigma Qurani untuk menghadapi kehidupan modern. Nah, konsep paradigma Qurani sendiri itu apa sih? Mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan? Udah bisa menjawab pertanyaan dari Al-Fatih tadi, teman-teman? Jadi pertanyaannya, apa sih arti dari konsep paradigma Qurani pada masa modern? Monggo dijawab. Ada yang tahu? Silakan, Laina Homsa. Perkenalkan, nama saya Laina Hamsa, NIM I0321661, dan mau menjawab, mungkin konsep dari paradigma Qurani itu bisa kayak gimana cara pandang atau cara berpikir kita, tapi tetap sesuai atau tetap berdasarkan pada ilmu yang ada dalam Al-Quran, gitu mungkin. Terima kasih. Terima kasih, Laina Homsa. Gimana, Al-Fatih? Apakah benar? Sepertinya cukup tepat ya. Laras mungkin ada pertanyaan lain? Nah, tadi kan udah dibahas ya tentang paradigma Qurani pada saat kehidupan modern itu bagaimana. Nah, ini aku mau tanya nih, apa sih manfaat kita menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan? Itu ada yang bisa menjawab? Monggo, Muflih Al-Fabukti. Baik, terima kasih atas waktunya, Faras, dan pertanyaannya. Kenapa kita harus menerapkan konsep paradigma Al-Quran sangat penting bagi kehidupan modern? Karena sebagaimana yang kita ketahui, kemajuan suatu sumber daya manusia, kemajuan suatu peradaban tergantung pada kemajuan sumber daya manusianya. Begitupun juga jika kita bertolak ukur pada Al-Quran, maka otomatis sumber daya manusia kita akan ikut bagus. Nah, jika sumber daya kita ikut bagus, maka peradaban pada saat orang sumber daya itu ada, maka akan ikut bagus. Oleh karena itu, penerapan paradigma Al-Quran harus segera kita terapkan agar memperbaiki peradaban kita. Seperti itu. Terima kasih. Bagus sekali jawaban dari Al-Fabukti. Sangat benar ya, jadi disampaikan sama Al-Fabukti. Jadi manfaat dari paradigma Quran itu memberikan, saya ulang lagi ya, tadi sudah dijelaskan juga. Jadi manfaatnya itu memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan ilmu pengetahuan rasional yang orisinal dalam arti sesuai dengan kebutuhan pragmatis masyarakat Islam, yaitu untuk mengaktualisasikan misinya sebagai khalifah di muka bumi. Jadi seperti itu.
Oke, dari pertanyaan-pertanyaan yang udah disebutkan tadi, sepertinya teman-teman sudah sudah mengerti tentang apa yang kita sampaikan. Mungkin juga ini ada pertanyaan lagi, monggo silakan yang mau bertanya. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya dan sudah paham semua ya mengenai paradigma Qurani dalam menghadapi kehidupan modern. Oke, kalau begitu bagaimana Pak Habibie? Apakah sudah boleh ditutup dari kita, dari kami? Ditutup dah Pak. Baik Pak. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami sangat amat mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, PowerPoint-nya udah kelihatan. Baru loading Pak. Masih loading Pak. Sekarang sudah. Oke, nanti saya pengennya kita diskusi ya. Waktunya agak banyak. Biar saya nggak ngomong sendiri. Oke, kita sebenarnya bahasannya ada dua, hari ini sama besok. Kalau hari ini fokusnya ke paradigma sebenarnya. Tadi diskusinya banyak lebih ke untuk pembahasan besok. Tapi nggak apa-apa. Nanti untuk yang belum saya jawab, besok saya jawab itu. Kalau misalkan lupa ya diingatkan. Gini, paradigma Quran itu kan kita mulai dari paradigma. Cara sederhana paradigma itu gini. Paradigma itu ibarat kacamata dia. Jadi kalau Anda pakai kacamata hijau, Anda melihat rumah ya jadi hijau dia. Anda misalkan lihat buku, dia akan menjadi hijau juga. Anda ganti merah jadi merah, Anda ganti hitam jadi gelap. Itu paradigma. Jadi pada dasarnya apapun yang kita lihat itu tergantung paradigma yang kita pakai. Kalau Anda misalkan melihat manusia, kemudian paradigma Anda adalah psikologi, maka yang Anda lihat ya sisi jiwanya dia, sisi yang tidak tampaknya. Kalau Anda lihat dari sisi ilmu anatomi tubuh, ya Anda lihat fisiknya. Gitu. Ini paradigma. Nah, dalam paradigma itu memang terkadang gini, kalau dalam teori ilmiah ya, ada semacam teori tertentu yang kita gunakan untuk melihat sesuatu itu. Pasti ada teorinya ini. Anda melihat masyarakat, ya ada teori tentang masyarakat. Gitu. Kalau Anda misalkan melihatnya dari teorinya Marx, gitu, tingkatan sosial masyarakat hanya dibagi dua, borjuis sama proletar, orang miskin sama kaya aja. Gitu. Itu paradigma. Nah, kemudian Al-Quran itu apa? Gitu. Al-Quran itu kan kitab suci yang dia menggunakan bahasa Arab, kemudian dia diturunkan kepada Nabi Muhammad oleh Allah, yang mengandung seluruh ajaran kehidupan umat manusia. Gitu. Jadi mulai awal sampai akhir dia tetap relevan untuk setiap zaman dan konteks itu Al-Quran. Pertanyaan mendasar itu kemudian gini kalau berbicara Al-Quran. Loh, Al-Quran lafalnya kan sama dari Nabi Muhammad sampai sekarang ya mulai Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas itu Anas. Gimana dia bisa sesuai dengan zaman? Sementara zaman itu bergerak sangat cepat. Ya perubahannya kan sangat cepat. Gitu. Zaman 60-an sama sekarang itu beda sekali kan. Gitu. Apalagi zaman 1900-an, 1800-an tambah beda lagi. Nah, nanti bisa dijelaskan dengan konteks ini. Al-Quran itu ada yang dia sisi lafal memang dia stagnan kayak gitu dia, nggak pernah berubah.
Tapi ada yang disebut dengan sisi makna. Nah, makna Al-Quran ini berkembang pesat sekali, berkembang dia. Makanya penafsiran itu selalu ada dan selalu baru. Untuk menafsirkan Al-Quran itu kayak gitu, maknanya selalu berkembang. Nah, itu Al-Quran. Jadi nanti paradigma Al-Quran itu yang dimaksud adalah pada sisi maknanya. Lantas kemudian yang dimaksud paradigma Al-Quran itu apa? Kalau secara sederhana gini, bisa katakan gini, seluruh realitas, baik dalam sisi cara pandang maupun pola pikir atau pola sikap kita, ketika melihat masalah atau realitas, kita berdasarkan Al-Quran itu. Ada yang kayak gitu paradigma Al-Quran. Makanya dari pengertian ini kemudian muncul kayak gini. Apapun yang kita praktekkan, apapun yang kita lakukan, mulai bangun tidur sampai tidur pagi, itu harus berdasarkan Al-Quran. Itu ada yang bilang kayak gitu. Jadi kalau misalkan seluruh kegiatan itu nggak berdasarkan Al-Quran, maka dia bukan paradigma Qurani. Gitu. Jadi sepanjang kehidupan atau apapun realitas yang kita lihat itu berdasarkan Al-Quran. Itu pernyataan umum. Gitu. Tetapi yang dimaksud dalam konteks hari ini, dalam pelajaran ini, yang dimaksud paradigma Quran adalah menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Jadi nanti juga menjawab pertanyaan siapa tadi, apakah boleh nggak misalkan umat Islam itu, orang Islam itu hanya menggunakan referensi dalam bidang ilmu tertentu saja tanpa merujuk Al-Quran. Nanti jawab itu juga. Nah pengertiannya kayak gini. Oke, yang presentasi Anda baca pernyataan ini enggak, paragraf ini enggak dari Pak Kunto Wijoyo? Halo? Mas siapa tadi? Yang mana, Pak? Ini, premis-premis normatif filosofis bisa dirumuskan menjadi teori-teori empiris dan rasional, sehingga memberikan kerangka pertumbuhan ilmu pengetahuan yang orisinil sesuai kebutuhan pragmatis umat Islam. Di buku itu. Ya kalian resensi. Pak, mohon maaf untuk share screen-nya yang terlihat itu bukan PowerPoint, Pak, tapi Paint. Apa yang dilihat? Paint, aplikasi Paint. Paint. Ya, bukan share screen PowerPoint, Pak. Oke, saya salah ya berarti. Saya sebentar. Oh ya Allah, keliru, mohon maaf. Dari tadi salah ya saya. Oke, share screen apa teman-teman. Ini, udah lihat? Sudah, Pak, sudah PowerPoint. Mohon maaf ya. Oke, tadi saya ini. Pakai ini. Jadi bisa gini, pertama, paradigma Quran itu bisa pemanannya pertama ada seluruh aktivitas kehidupan itu berdasarkan Al-Quran. Itu paradigma Al-Quran berarti cara pandangnya mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Atau setiap ada persoalan itu harus diselesaikan dengan Al-Quran. Itu Anda sakit harus kita tanya ke Al-Quran. Anda belajar harus tanya Al-Quran. Apapun tanya ke Al-Quran. Ada yang spesifik dan itu masuk di pengertian hari ini. Paradigma Al-Quran adalah bagaimana meletakkan Al-Quran itu sebagai sumber ilmu pengetahuan, seluruh ilmu pengetahuan. Nah, kemudian di situ Pak Kunto Wijoyo menjelaskannya dengan premis ini, dengan pernyataan ini atau paragraf ini. Bisa terlihat, Mas? Itu premis-premis normatif filosofis dari Al-Quran. Itu harus bisa dirumuskan menjadi teori-teori empiris yang rasional. Sehingga memberikan kerangka pertumbuhan ilmu pengetahuan yang orisinil sesuai kebutuhan pragmatis umat Islam dengan membawa misi Islam rahmatan lil alamin atau khalifah fil ardh. Maksud nggak pernyataan ini? Ada yang mau komentar? Dari presentator dulu yang dia membuat ringkasan dulu, saya mau tanya ini. Mungkin nilai-nilai dalam Al-Quran itu bisa diambil gitu, Pak, untuk nanti diterapkan dalam kehidupan, begitu, Pak? Oke, ada sisi keloncatan masuk, tapi ada sisi loncatan kayak berpikirnya. Ada yang lain? Oke, Mas siapa tadi? Ilham? Iya, Pak. Coba sekarang siapa ini yang presentasi tadi? Al-Fatih coba. Ya, Pak. Apa?
Yang kamu pahami dari premis ini apa? Dari pernyataan ini, paragraf ini terakhir. Jadi yang ada di Quran itu bisa gimana ya? Bisa kita buat sebagai suatu teori-teori yang rasional gitu loh. Jadi kemudian dari teori-teori rasional itu yang dirumuskan dari Qurannya itu bisa dijadikan dasar untuk ilmu pengetahuan berkembangnya gimana. Bisa Sesuai ngasih contoh? kebutuhan. Ngasih contoh gimana? Yuk kasih contoh Al-Qur'annya. Mungkin belum Pak, Belum. masih. Mbak Fatin. Ya Pak. Kira-kira. Kira-kira itu jadi teori yang ada di masa Khalifah dulu itu dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang ada di zaman sekarang. Selain presentator, ada yang mau nyoba? Sebenarnya maksudnya Pak Kunto Wijoyo ini kayak apa? Contohnya gimana? Pernyataan Mas Al-Fatih sudah masuk tadi. Ada mau komentar nggak? Pak, saya mungkin mau coba juga kayak ini Pak, mungkin contohnya kalau di Quran itu kan sudah ada disebutkan ya kalau gimana janin berkembang di saat proses kehamilan, tapi kan di sana bahasanya itu masih masih bahasa gitulah kayak Al-Quran gitu. Tapi ternyata pas penelitian secara ilmiah itu menunjukkan kalau sama gitu. Jadi mungkin gitu bukan Pak contohnya. Kayak sebenarnya di Quran ada terus diilmiahkan gitu. Oke, masuk ada. Nanti saya jelaskan yang proses itu. Oke, maksudnya gini. Al-Quran itu kan premis itu gini. Premis itu suatu pernyataan yang benar atau salah. Jadi hampir seluruh Al-Quran itu premis. Ya meskipun nanti ada yang nggak premis ya. Tapi intinya agamanya gini, bahasa mudahnya. Bagaimana seluruh ayat-ayat Al-Quran itu bisa diterjemahkan oleh umat muslim menjadi sebuah teori. Maksudnya. Dan dari teori itu menjadi semacam kumpulan ilmu-ilmu pengetahuan. Dan ilmu-ilmu pengetahuan itu mampu menjawab seluruh problem hari ini. Gitu. Atau problem yang dihadapi umat muslim. Maksudnya ke sana. Intinya gini loh. Umat Islam sekarang itu kan lebih banyak meletakkan Al-Quran itu sebagai bahan bacaan biasa. Bahkan terkadang umat muslim itu bosan terhadap Al-Quran. Allah yang dibaca ya itu aja ini. Karena membacanya hanya lafal saja tanpa sampai ke makna. Karena tidak sampai ke makna, dia tidak menemukan makna apapun di situ. Kecuali dapat pahala, 1 dapat pahala 10 itu ya. Maksudnya kan ke situ. Nah sekarang itu, bagaimana memposisikan Al-Quran tidak seperti itu. Tapi justru dia menjadi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Hari ini kita kalau mau merujuk ilmu pengetahuan kan ya ke buku ilmu pengetahuan yang kita mau. Kalau Anda misalkan bidang industri, ya nggak ke Al-Quran kan, tetapi ke industri kan, ilmu-ilmu industri. Ya kan? Nah itu, kenapa seperti itu ya? Karena hari ini umat Islam sudah mulai meninggalkan Al-Quran kayak gitu. Jadi pengennya itu dikembalikan lagi Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Oke, ini yang tadi yang Anda sebutkan sebenarnya masuk di ayat ini. Ini misalkan, fa inna khalaqnakum min turabin. Saya maksud yang sangat sederhana dulu aja. Misalkan ini, yang paling bawah ini ya. Di Al-Quran kan ada, meskipun ini bukan premis ya, tapi perintah ya, tapi kita anggap itu premis. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat misalnya. Apakah kalian tidak mau melihat bagaimana unta itu diciptakan? Itu kan pertanyaan kan, pakai afala itu. Apakah kalian tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Itu premis. Premis pernyataan Tuhan bahwa kita itu disuruh untuk sebenarnya itu pertanyaan, tapi sebenarnya maknanya itu maksudnya adalah perintah. Kita disuruh untuk melihat unta. Ini bahasa isyarat namanya. Ketika kita membaca itu, misalkan kita langsung mengikuti apa yang diperintahkan Al-Quran. Ya udah, coba kita lihat unta itu. Ada apa dengan unta?
Unta itu bisa berjalan puluhan kilo tanpa minum. Gitu. Bahkan sehari semalam itu unta nggak bisa minum. Bisa jalan gitu. Tapi kalau misalkan sekali minum, itu hampir satu danau habis. Misalkan kayak gitu ya. Tidak satu danau. Misalkan berpuluh-puluh liter itu masuk. Ada apa dengan unta? Kita akan menyelidiki kan, unta apa? Atau misalkan, wa ilas sama kaifa rufiat. Bagaimana langit itu ditinggikan. Apa kalian tidak melihat langit itu ditinggikan misalkan? Bukan berarti kemudian hanya melihat langit itu tidak, tetapi ini menyuruh orang melakukan penelitian terhadap langit itu. Ada apa dengan langit? Kok Tuhan kok nyuruh melihat? Mesti ada sesuatu gitu. Gak mungkin Tuhan menyuruh kita melihat sesuatu tanpa ada yang istimewa di situ. Nah ini kalau misalkan mau dibuat semacam kontemplasi atau pemahaman yang lebih mendalam, pada akhirnya akan memunculkan yang disebut dengan astronomi itu. Itu loh, maksudnya ke sana. Jadi dari hanya lafal melihat, kita disuruh Tuhan untuk melihat langit, itu menjadi ilmu pengetahuan. Itu maksudnya ke sana. Orang-orang dulu, kenapa Islam mencapai puncak kejayaan? Kayak gitu, seperti itu. Dia mampu menangkap bahasa-bahasa isyarat Al-Quran yang modelnya seperti ini. Kalau orang sekarang kan ya tinggal baca aja gitu kan. Atau paham maknanya, kita disuruh melihat langit, tinggal lihat aja ke atas warnanya biru udah gitu. Tapi maksud Tuhan nggak sampai ke situ. Itu bedanya membaca dengan hanya lafal sampai kepada makna pemahaman yang lebih mendalam. Nah kalau menggunakan paradigma Al-Quran itu pengennya seperti itu. Bagaimana melihat langit itu sampai pada tataran munculnya ilmu tata surya atau astronomi secara umum. Ya kita kan pernah berada di puncak ilmu astronomi kan Islam sebelum masuk ke Barat itu. Itu misalnya wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung itu misalkan ditinggikan, ditegakkan, ditegakkan itu. Kita disuruh gunung, ada apa dengan gunung? Nanti muncul misalkan ilmu geologi atau ilmu apa ya, tentang tanah, misalkan wa ilal ardi juga itu. Itu maksudnya kayak gitu. Dari premis-premis ini memunculkan teori-teori baru, ilmu-ilmu baru gitu. Karena kita melakukan penelitian. Ini namanya isyarah. Dari Al-Quran itu memang bahasanya nggak ada yang langsung menunjukkan ilmu industri misalkan ya. Langsung langsung teori-teorinya di situ tentang industri, dia nggak bisa. Kalau kayak gitu nanti Al-Quran ribuan jilid kalau kayak gitu. Dia hanya menggunakan bahasa-bahasa yang sangat umum kayak gini. Tinggal bagaimana umat muslim itu mampu menangkap itu, kemudian mau mengerjakan apa yang diperintahkan Al-Quran. Nah, kalau yang atasnya ini misalkan wa walladzi khalaqas samawat. Ini sama-sama as-samawat. Kalau tadi ila sama ini. Di situ ada kata as-samawat sama wal ardi. Dia menciptakan, dia adalah zat yang menciptakan. As-samawat itu langit, tapi bentuknya jamak. Jadi langit-langit gitu. Wal ardi dan bumi, dan ini bentuknya tunggal. Bumi itu satu bentuknya, bentuk lafalnya, lafal bahasa Arabnya. As-samawat itu kalau bentuk tunggalnya itu kan samaun. Ardun kalau bentuk jamannya arodin itu. Nah ini di Al-Quran itu selalu diulang kayak gini. As-samawat sama wal ard. Kemudian muncul pertanyaan ini orang yang membaca Al-Quran. Kenapa sih as-samawat itu selalu jamak? Meskipun nggak semuanya ya, tapi rata-rata itu jamak. Sementara bumi disebutkan dengan bentuk tunggal, padahal ini bergandengan. Kalau ulama dulu dia menafsir as-samawat ya langit itu dengan konsep supranatural misalnya. Langit kenapa dibuat jamak ya? Karena langit itu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7, di atasnya nanti ada Sidratul Muntaha itu. Di atasnya langit ke-7. Atau Baitul Izzah di langit berapa itu. Misalkan kayak gitu ya. Kalau orang sekarang enggak, dia menggunakan misalkan ilmu-ilmu astronomi atau ilmu-ilmu yang lain untuk menafsir teks ini, menafsir as-samawat itu. Jadi maknanya tidak langit-langit yang kita kenal sekarang itu atau langit yang warnanya biru. Tetapi dia berupa planet. Kenapa jamak ya? Karena planet banyak. Atau ada yang menamai ruang angkasa. Karena ruang angkasa itu planetnya banyak. Sementara bumi itu hanya satu. Nah ini model penafsiran memahami kata as-samawat dengan konteks kekinian. Jadi ada ilmu pengetahuan yang kita pahami, kemudian ketika membaca kata as-samawat ini maknanya berubah. Nanti juga bisa berubah terus itu. Nah kita di paradigma Quran itu pengennya kayak gitu loh. Ketika membaca teks itu langsung muncul
Dalam benak kita itu tentang ilmu pengetahuan. Pengennya ke sana. Sehingga nanti ketika ada apa-apa bisa dikembalikan ke Al-Quran. Dan dari Al-Quran nanti menelurkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Kalau yang ini misalkan, ini kan sebelum tag yang di atas ini kan sebelum ilmu-ilmu pengetahuan muncul kan, secara spesifik misalkan. Ini berbicara fa inna khalaqnakum min turabin. Saya nggak baca satu-satu lama nanti. Turab itu debu. Sesungguhnya kita Allah itu menciptakan kalian dari debu atau tanah. Nutfah kemudian menjadi air mani. Kemudian alaqah itu menjadi semacam segumpal darah. Mudghah itu menjadi segumpal daging. Arham di dalam rahim ibu. Iflan kemudian lahir menjadi seorang anak. Litablugu itu sampai pada wilayah masa dewasa. Yutawafa itu meninggal. Kemudian sebagian juga ada yang ardalil umur, dipanjangkan umurnya sampai pikun. Ini kalau misalkan kita lihat dalam perspektif modern, ini kan memunculkan beragam ilmu ini. Coba kira-kira dari ini, misalkan munculnya ilmu apa ini? Ada yang jawab? Mas Erwin, kira-kira muncul ilmu apa ini? Lazim jawab, Pak. Oh ya, silakan Mas Mufleh. Ilmu biologi, Pak. Oke, masuk biologi. Asal-usul manusia. Yang lainnya apa kira-kira? Kedokteran kan masuk ini. Khususnya kandungan atau bidan itu juga masuk di sini. Bahkan dalam konteks modern misalkan kata alaqah ini dimaknai segumpal darah ini ternyata dikoreksi sama ilmu kedokteran. Nggak ada itu segumpal darah itu. Yang ada semacam zigot yang nempel. Alaqah itu kan nempel kan. Nempel di dinding rahim. Jadi terjemahan ini juga nggak pas. Ada yang bilang kayak gitu juga nanti. Nah, maksudnya itu kayak gitu loh. Jadi bagaimana Al-Quran itu bisa memberi inspirasi. Setiap kita baca itu memberi inspirasi yang itu masuk ke ilmu pengetahuan. Kalau yang ilmu industri apa ya? Kira-kira contohnya. Di Pak, di surat Yasin. Apa? Yang merubah ayat yang menyebabkan bioetanol, Pak, merubah daun menjadi energi. Ada di situ ya. Coba. Kalau Yasin banyak yang hafal kalau Yasin. Yasin bawah, Pak, Yasin bawah. Apa? Oke, nanti kalau ingat sebutkan, saya lanjutkan. Baik, Pak. Oke, saya lanjutkan ke sini. Nah, itu paradigma Qur'ani. Kenapa sih paradigma Qur'ani muncul? Itu sebenarnya dia face a face dengan modernitas. Oke. Nanti ada gabungannya nanti di belakang. Modernitas itu kan semacam gini. Era di mana dunia itu berubah dengan sangat cepat gitu. Ditandai dengan pergerakan sosial yang lumayan yang sangat berubah total gitu. Itu modernitas. Jadi modernitas itu digunakan untuk melayani manusia. Jadi seluruh ilmu pengetahuan di era modern itu untuk melayani manusia, bukan melayani Tuhan modernitas itu. Bukan melayani alam juga, bahkan alam itu bisa dieksploitasi untuk modernitas. Ngeri sekali modernitas itu. Satu sisi loh ya. Jadi alam itu harus dieksploitasi, bukan disayangi, harus dieksploitasi seluas-luasnya itu. Yang penting bagaimana manusia itu menjadi enjoy, mudah, praktis, efektif dan lain-lain itu. Itu modernitas. Ciri-cirinya itu misalkan ini ciri yang jelek ini, individualistik. Jadi manusia modern itu cenderung lebih mementingkan diri sendiri. Dia lebih nyaman dengan dirinya sendiri daripada bersosialisasi. Ya contoh yang paling keren, contoh yang paling dekat dengan kita ya HP itu aja. HP itu membuat orang individualis. Kayaknya iya sosialis dengan media sosial. Tapi justru ketika dia kumpul kan malah nggak ngobrol kan. Malah dia ngobrol dengan HP-nya misalnya. Itu kan banyak kejadian yang kayak gitu. Lebih enak ngobrol sama HP daripada ngobrol sama manusia. Materialis ini juga sisi jeleknya individualistik, modernitas. Orang akan melihat itu dari sisi materi. Sementara kalau yang kemarin itu, materi itu bisa menyebabkan tidak sampai usulnya sampai Tuhan ini. Paling jelek ini sisi materi itu. Tapi orang modern ya hanya materialis. Kemudian rasionalis. Kalau ini 50-50 ya, bisa baik, bisa buruk. Gitu. Tapi ini orang akan cenderung sangat rasional nih. Jadi bukan spiritual ya, spiritual. Kalau spiritual kan lebih pada ke nilai kan. Ini enggak. Masuk akal enggak, saya untung enggak gitu.
kalau dikaitkan dengan materi. Ekonomis apapun akan dilihat dari sisi ekonomi. Ada diferensiasi kategori, ada perbedaan-perbedaannya. Kemudian ada sekularisasi, orang akan lari dari Tuhan itu, lari dari agama, dia sekuler dia orang itu. Modern itu kan cirinya kayak gitu. Globalisasi sama teknologi. Dia di modern itu salah satu ciri yang paling kelihatan itu dengan adanya teknologi yang luar biasa cepatnya berkembang. Dan hampir seluruh aspek manusia sekarang kan dilayani dengan teknologi. Apa sih yang kita nggak pakai teknologi hari ini? Bahkan sampai menghirup nafas itu dengan teknologi kita. Dengan AC itu. Dan kerennya lagi kelompok kapitalis itu dengan adanya modernitas itu. Ya tadi Anda mau bernafas saja harus bayar kapitalis. Anda mau air minum aja yang seharusnya itu di setiap rumah ada itu kita harus bayar ke mereka juga itu. Orang-orang yang punya duit. Itu modern. Bahkan modernitas itu gambaran surga sebagaimana ketika saya masih kecil itu digambarkan oleh orang tua atau guru saya. Misalkan gini, ketika kecil di surga itu gimana sih enaknya? Ya enak, nanti ketika mau pengen apa-apa tinggal pencet aja atau tinggal ngomong aja langsung datang gitu. Nah sekarang kan terjadi juga itu. Anda pengen apa, duduk di kamar manis, Anda hanya menggerakkan jempol aja itu kan datang mereka. Gojek, es teh. Hanya satu aja es teh itu datang itu tengah malam itu. Saya pernah itu, hanya es teh aja datang itu. Ya, luar biasanya teknologi. Ya tapi itu satu sisi dia mempunyai sisi negatif, satu sisi juga mempunyai sisi positif. Gitu. Dan dia memang sangat berjasa terhadap umat manusia. Gitu. Tadi ada yang bertanya mengenai apa? Menjadi saksi kemanusiaan itu. Ya ini modern itu memberi pelayanan yang luar biasa. Nah, hari ini umat Islam itu dihadapkan sama itu. Kenapa sih muncul paradigma Qur'ani? Gini latar belakangnya terkait dengan modern ya. Di masa lalu, Islam itu pernah mengalami masa kejayaan dalam bidang ilmu pengetahuan. Jadi seluruh aspek ilmu pengetahuan ada di Islam. Kalau sekarang ya Eropa lah gitu, atau Amerika lah, Islam dulu itu pernah itu 500 tahun. Selama 500 tahun pernah jaya. Tetapi sejak era modern, Islam itu miskin ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau nggak percaya gini, dalam ilmu industri misalkan, kalian merujuknya kemana? Muslim atau non-muslim? Non-muslim kan? Jarang sekali umat muslim yang menciptakan ilmu baru dari industri itu. Rata-rata non-muslim. Bahkan yang bergerak di bidang itu rata-rata juga non-muslim itu. Tidak hanya sekedar teori, tapi prakteknya juga rata-rata orang non-muslim. Mengapa ini terjadi? Padahal Islam itu kan merupakan agama rahmatan lil alamin. Maksudnya gini, katanya umat Islam itu rahmatan lil alamin, mampu memberi keberkahan, mampu memberi ketenangan, memberi kedamaian, perdamaian seluruh alam semesta. Tetapi hari ini kok nggak kontributif gitu loh. Kita kan lebih banyak sebagai konsumen daripada produsen. Teman-teman belajar di ilmu industri coba. Itu sebagai produsen atau konsumen dari orang non-muslim? Konsumen kan? Lebih banyak pemakai teori-teori mereka. Atau kalau dalam bentuk industrinya misalkan di pabrik ya, umat muslim lebih rata-rata menjadi pegawai buruhnya. Oke, kemudian yang memiliki sumber pengetahuan dari padahal gitu. Mereka kan juga punya ilmu yang kata mereka atau ya benar-benar dari Tuhan gitu. Dari Tuhan punya senjata yang ampuh dari Tuhan atau ilmu dari Tuhan yang berupa Al-Qur'an itu. Lantas Al-Qur'an mau dikemanain ini? Kok hari ini umat muslim nggak kontribusi di wilayah modernitas itu? Cenderung non-muslim malah yang berkontribusi. Kemudian kan muncul gitu, apakah yang salah itu Al-Qur'annya? Katanya Al-Qur'an itu solihun di kulli zaman. Selalu bisa beradaptasi dengan konteks dan tempat, waktu, dan apapun lah itu. Tapi ini kok melempem umat Islam ini. Sehingga muncul paradigma Qur'ani itu tadi. Ya, kita harus kembali ke Al-Qur'an dan meletakkan Al-Qur'an sebagai sumber ilmu pengetahuan. Kayak orang-orang dulu. Baca kasarannya kayak gitu. Nah, dari sinilah kemudian nanti muncul beberapa ragam paradigma Qur'ani.
Ada paradigma Qur'ani yang disebut dengan islamisasi ilmu. Jadi karena pengen menganggap bahwa Islam itu segalanya, kemudian ilmu pengetahuan itu baru hadir setelah adanya Islam, atau sebenarnya berada di bawah Islam. Kemudian ada orang yang banyak mengatakan gini, lah itu sudah ada di Islam. Jadi misalkan ada penemuan dari orang non-Islam tentang teori Big Bang, misalkan, udah ada di Al-Quran. Teori industri yang baru muncul, udah ada di Al-Quran. Jadi dia hanya menangkap di hilirnya aja, tapi tidak pernah berbicara di hulunya. Jadi proses bagaimana orang menemukan teori baru itu nggak mau tahu. Yang penting ketika sudah ada teori, kemudian mereka klaim menjadi punyanya Islam. Itu kan banyak yang terjadi kayak gitu. Jadi orang-orang yang tidak bisa menafsirkan Al-Quran dari dalam, jadi Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan, tiba-tiba ada ilmu pengetahuan baru, muncul kemudian disamakan di dalam Al-Quran. Hal ini nggak salah, benar gitu loh. Tapi kemudian kan ini ada proses loncatan, ada proses, nek corong jauh apa ya, nyegat tuh loh. Dia tidak tahu prosesnya, tiba-tiba ayo kita klaim aja kayak itu. Itu ada yang seperti itu paradigma Qur'ani. Ini mirip contoh yang diungkapkan tadi Mas, siapa tadi itu ya? Tentang bahwa ada teori baru kemudian kita samakan dengan Al-Qur'an itu. Ada lagi yang paradigma Qur'ani nggak seperti itu. Kalau yang ini itu lebih objektif itu. Jadi iya, di Islam itu memang seluruh ilmu pengetahuan ada, termasuk di Al-Qur'an. Tetapi dalam konteks sekarang nggak bisa misalkan kemudian kita klaim seperti itu langsung. Dibutuhkan integrasi. Karena hari ini misalkan Islam itu kan hanya berbicara mengenai agama rata-rata. Berbicara mengenai bagaimana ritual, bagaimana berbuat baik, akhlakul karimah lah misalnya Islam. Jarang yang membicarakan tentang Islam sebagai ilmu pengetahuan. Lah, ilmu pengetahuan itu berbicara tentang dirinya sendiri, ada ilmunya sendiri. Maka kemudian itu dibutuhkan integrasi. Nanti muncul misalkan psikologi Islam, ekonomi Islam misalkan. Kalau industri Islam kayaknya nggak ada kalau industri Islam. Atau belum muncul saya nggak tahu. Karena sekarang trennya ke sana. Ekonomi Islam apa lagi? Perbankan Islam itu. Ada lagi yang kayak gini. Kalau yang ini dialog dia modelnya. Hampir mirip dengan dua. Tetapi dia nggak mau digabung lah, nggak usah digabung-gabung, hanya dialog aja gitu. Biarkan mereka berbicara dengan dirinya sendiri. Islam ya Islam, teknologi ya teknologi. Tetapi mereka saling bertegur sapa gitu, saling berdialog. Kalau misalkan ada ilmu pengetahuan yang dia melenceng dari Islam, ya ditegur. Tapi kalau misalkan tidak, ya enggak usah. Atau kalau misalkan Islam perlu bantuan ilmu yang lain, ya harus ambil gitu. Itu maksudnya di yang dialog ini gitu. Ini ragam paradigma Qur'ani. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Mas Izananda Adi Mas Faza. Ada komentar, Mas? Sejauh ini tidak ada pertanyaan sih, Pak. Oke, tapi maksud ya, arahnya kemana? Paham, Pak. Oke. Sekaligus saya mau menambahi tadi ya, yang menjadi saksi kemanusiaan. Jadi intinya gini, kita juga harus sebagai umat Islam misalkan, harus bisa berkontribusi atau ikut main dalam modernisasi ini. Tidak hanya sebagai konsumen, pengennya gitu. Dan kita menjadi saksi misalkan di era kita itu bagaimana umat muslim itu juga berguna bagi manusia yang lain. Terutama dalam wilayah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya kita ikut berkontribusi, tapi kontribusi kita kan pemakai. Coba kalau ngomongin industri misalkan, atau ngomongin ilmu pengetahuan, kita kan lebih banyak disorot sebagai pemakai kan. Ya nggak usah jauh-jauh misalkan HP. HP apakah kita HP, motor, laptop itu kan dari mana semua sih? Ya, lebih banyak pemakai. Kita dianggap berpengaruh di dunia misalkan itu tapi hanya sebagai konsumen gitu, supaya mau beli aja gitu. Tapi kalau produsen kan enggak gitu, umat muslim ini. Coba negara muslim hari ini yang bisa memproduksi sendiri itu siapa? Jadi kalau ngomongin itu kayak kita mau nangis itu. Islam posisi hari ini itu seperti apa? Kayaknya keluar-keluar lu hebat sekali itu, tapi ya itu buktinya hari ini memang kita nggak berdaya apa-apa di tengah jeratan modernitas itu. Atau ada yang mau komen lain silakan.
Berbeda dengan saya enggak apa-apa. Oke, ini sekedar wacana ya, bahwa bukan wacana. Kalau bisa kita ke sana. Jadi gini, kita termasuk korban di situ, korban dikotomi itu, iya. Bahwa Islam berdiri sendiri, ilmu pengetahuan teknologi itu sendiri itu juga iya korban itu. Oke, tadi ya. Orang Islam banyak referensi bidangnya saja. Kalau bisa loh ya. Kalau bisa tidak. Ya minimal kita tahu 1 atau 2 ayat yang terkait dengan ilmu pengetahuan kita. Itu lebih enak sebagai orang muslim. Ya sebagai tanggung jawab kita atau identitas kita bahwa kita adalah muslim. Kalau Anda orang industri ya minimal tahu ada ayat yang berbicara tentang industri, tidak. Minimal itu. Oke, kalau faktor-faktor kemunduran umat muslim nanti di belakang nanti ada, setelah ini ada, nanti minggu depan ada kita bahas itu. Oke, mengapa paradigma Qur'ani? Landasan hidup, sumber landasan hidup sebagai sumber nilai, sebagai ilmu pengetahuan, itu hampir mirip dengan yang saya jelaskan tadi, sebagai perisai. Jadi selain sebagai sumber atau landasan, Al-Quran itu juga sebagai perisai sebenarnya. Jadi hari ini kita lagi dihadapkan dengan dunia globalisasi. Salah satu ciri dari modernitas. Di mana batas itu tidak ada. Gitu. Sekarang itu kan dengan modernitas itu kan tidak mengenal batas. Artinya apapun yang ada di dunia ini, kita berhak atau bisa mengakses itu. Apa sih yang nggak bisa kita akses di dunia ini? Kan ada semua itu lewat internet. Mau yang baik maupun yang buruk itu bisa kita akses semua. Semua dalam pengertian umumnya loh, rata-rata kebanyakan. Semua detail yang belum masuk di internet ya tidak bisa. Tapi umumnya kan di situ. Baik itu terkait budaya, teknologi, sosial, atau apapun itu. Makanya hal-hal yang jelek itu juga terkadang masuk di situ. Nah, kalau bisa, Al-Quran itu juga sebagai perisai. Gitu. Bahwa modernitas itu ada sisi negatifnya yang harus kita hindari. Jangan sampai kemudian kita juga ikut masuk di situ. Itu. Dan mau tidak mau harus kita akui sekarang ilmu pengetahuan itu memang ada di barat semua. Senternya di situ. Kayak misalkan saya S3 saya Islamic Studies, saya kajian keislaman. Kajian keislaman yang paling bagus, yang keren itu malah di Amerika. Bukan di Timur Tengah sebagai negara asal itu. Timur Tengah itu malah perang mereka sekarang. Bahkan ada sebagian mengatakan nggak layak kita sebagai rujukan itu. Karena sana mereka sukanya perang itu. Coba sekarang ya nggak perang mana? Paling Uni Emirat, Arab Saudi perang dengan Yaman, Irak, Iran, Lebanon, Mesir juga perang. Dan banyak sekali perang, hampir seluruhnya perang itu. Oke, ada pertanyaan enggak? Mas Mufli, udah ketemu ayatnya, Mas? Sudah, Pak. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril ahdori narong faida antum minhu tuqidun. Dan yang kurang lebih itu yang menciptakan syajarul ahdori naron, maksudnya dari hijauan menjadi api itu, Pak. Hijau-hijauan zaman Nabi kan maksudnya adalah seperti pohonan gitu-gitu, Pak. Kemudian diubah menjadi api, artinya menciptakan sebuah bioetanol, Pak, kalau di zaman sekarang istilahnya. Jadi sumber gas dari tanaman nih, kalau misalnya seperti itu. Oke, itu salah satu contohnya. Oke, Anda bisa komen nggak, Mas? Mau komentar tentang paradigma Qur'ani? Menurut saya, setangkap saya tadi, berarti sebenarnya yang berkembang itu bukan konteks Al-Quran ya, Pak ya, tapi maknanya ya, Pak ya. Bukan lafalnya. Iya, maknanya, makna
penafsiran Al-Qur'an ya Pak yang berkembang. Iya, Apakah yang berkembang itu maknanya. Jadi kalau teman-teman mau baca tafsir Al-Quran itu banyak sekali. Jadi, kayak misalkan hanya Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Itu tafsirannya banyak sekali. Itu beratus-ratus halaman itu hanya kata Alhamdulillahirabbil alamin itu. Itu misalkan kayak gitu. Jadi setiap orang itu mampu menangkap makna tersendiri. Terkadang gini, kalau kita sudah sampai pada level bisa menikmati. Kalau kemarin kan di agama itu ada jasad. Kalau kemarin kan ada jasad, kemudian hati, kemudian ruh itu ya. Tahapan syariat, toriko, hakikat itu ya. Kalau yang syariat itu misalkan yang jasad itu ketika Anda sholat misalkan itu kan hanya jasadnya saja. Itu tingkatan pertama orang syariat itu. Kalau sudah sampai tingkatan toriko, sholat itu dengan hati. Jadi kalau syariat itu nggak perlu ingat Tuhan terus, enggak. Jadi ketika yang penting Anda niat ingat Tuhan, habis itu selesai nggak ingat Tuhan, enggak masalah itu. Dianggap sah sholatnya. Tapi kalau yang di tingkatan toriko, itu hatinya itu harus hudur pada Allah kan gitu. Jadi mulai dari tingkatan dari takbiratul ihram sampai Anda selesai sholat, itu harus ingat terus hatinya. Itu. Level berikutnya itu dengan ruh dia. Sholat itu dengan ruh. Kalau dengan ruh itu mampu menikmati dia. Mampu menikmati apa yang sedang dia lakukan. Kalau sholat ya dengan ruhnya itu. Ingat pasti dia. Karena dia sudah dengan ruh. Makanya para sahabat ketika dicabut itu masih nyantai dia ketika kena panah itu. Ya karena levelnya ruh, dia tidak jasad sholatnya. Yang ingat hanya Tuhan. Nah ketika membaca Al-Quran, kemudian kita bisa sampai pada level ruh kayak gitu. Level yang sudah bisa menikmati. Sederhananya gini, Anda ketika membaca, ada yang suka komik, atau cerita-cerita pendek, atau apa itu. Itu kalau yang sudah level seneng banget, itu kan sampai level ruh dia. Sampai bisa menikmati itu membaca komik. Bahkan ketika kita membaca, orang di luar kita udah kita nggak kerasa ada orang lewat, ada orang apa itu. Ya kayak minta nonton TV juga itu. Nah membaca Al-Quran, ketika sudah sampai pada level yang model seperti itu, mampu menikmati. Biasanya kalau yang menikmati itu ya, kalau yang hanya lafal tok kadang ya bisa menikmati, kadang enggak juga kalau yang lafal. Tapi kalau yang sudah sampai pada makna, itu kadang muncul makna-makna baru. Dulu aja saya pernah gini, misalkan saya dulu pernah gini. Karena saya baru tahu lihat musik, kemudian ternyata ketika mau musik itu ada semacam kayak gini. Kadang kalau mau nyanyi itu kan ada tingkatan-tingkatan itu, ya nggak tahu do re mi fa sol la si do kayak gitu. Ternyata ketika saya membaca kaf ha ya ain shad misalkan huruf mengkotek di Al-Qur'an itu muncul kayak gitu. Penghayatan saya bisa jadi ini do re mi fa sol la si do-nya ketika membaca Al-Qur'an itu di awal itu. Alif lam mim itu. Kalau di tajwid itu kan harus ada panjang 3 alif atau berapa itu ya. 3 alif ada 2 alif setengah itu. Jadi untuk mengukur tingkat pembaca kita panjang pendeknya itu diukur yang dari awal itu. Kalau di awal itu sudah, berarti kalau di awal itu harus pas gitu. Kalau misalkan setelahnya itu panjang pendeknya nggak sesuai di awal berarti nggak pas. 3 alif itu kan agak susah. Paling dengan ini gini. Ja gitu atau. Lah itu maksudnya saya ingin menggambarkan kayak gini. Ketika saya membaca kemudian bisa menikmati apa yang saya baca, teori apa yang saya baca, itu kemudian dijadikan sebagai salah satu teori untuk memandang Al-Quran. Jadi saya banyak menemukan makna-makna yang lain dari teori yang saya pakai itu, gitu. Memunculkan hal-hal yang seperti itu. Jadi apa yang kita baca, teori yang apa kita baca, kemudian kita gunakan untuk membaca Al-Quran, itu terkadang Al-Quran juga muncul inspirasi seperti itu. Oh ternyata kayak gini, oh ternyata kayak gini. Jadi beda ketika kita membaca hanya sekedar membaca tanpa tahu maknanya. Atau membaca tapi tahu maknanya, tapi kita nggak punya teori, itu juga susah. Tapi kalau kita punya teori, kemudian itu kita gunakan untuk membaca Al-Quran, itu maknanya semakin kaya Al-Quran itu. Ada orang industri misalkan, ketika membaca Al-Quran bisa jadi nanti hampir setiap ayat itu ada muncul industrinya.
Jadi karakter-karakter orang industri muncul. Nah, saya kan nggak tahu teori-teori di industri kan. Kalau saya kan orang sastra, jadi yang muncul yang kayak gitu-gitu, kayak seni gitu, keindahan kayak gitu. Jadi itulah Al-Quran kayak gitu. Dan idealnya seorang Muslim itu ketika membaca Al-Quran, antara bacaan yang pertama, membaca kedua, membaca ketiga, membaca keempat, itu harus maknanya harus selalu berkembang. Idealnya loh ya. Tapi kalau kita kan ya membaca kayak gitu terkadang, maknanya sebenarnya kayak gitu, nggak bertambah gitu. Nah makanya hari ini kita itu disuruh untuk kembali ke Al-Quran. Jadi apa-apa kalau bisa bicara tentang Al-Quran, gitu. Supaya Al-Quran itu tidak diletakkan seolah-olah hanya sebagai pajangan hiasan oleh umat Muslim. Hari ini kan hampir bisa dikatakan Al-Quran itu sebagai pajangan. Di rumah taruh gitu loh. Kalau misalkan nggak dipajangan paling dibaca. Dibaca itu hanya mengejar hatamnya saja. Mau Ramadan saya sudah hatam 1 kali. Itu kan pada level syariah, hanya jasadnya saja kan. Hanya wilayah yang tampak aja aku sudah hatam gitu. Paling mentok kayak gitu. Kalau yang sampai ke makna mungkin ada, tapi kan masih jarang. Orang-orang yang di konsentrasi tafsir aja bisa jadi ke sana. Atau orang yang ngaji-ngaji itu yang ke sana. Tapi itu pun masih dalam kerangka makna-makna yang dulu. Kayak sama tadi samawat ya maknanya langit, tidak sampai kepada makna modern sekarang gitu. Nah, padahal itu kan kunci kita, jimat kita lah. Umat Islam kan mau kemana-mana harus pakai itu. Tapi cuman karena banyak ditinggalkan itu. Sehingga muncul ini paradigma Quran itu. Bagaimana bisa Al-Quran itu bisa menjadi bagian hidup kita. Ya kalau bisa ya kayak misalkan HP itu. HP itu kan sudah menjadi bagian hidup kita. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu bawa HP. Hati Anda akan merasa tidak tenang jika tidak membawa HP. Iya kan, coba Anda pergi nggak bawa HP. Piye rasanya? Leping ini itu kayak gitu, dari Al-Quran itu kayak gitu. Kita sekarang mencari informasi juga dari HP kan. Anda kuliah itu kalau nggak bisa pakai HP juga kan cari informasi. Nah bagaimana Al-Quran itu juga diletakkan kayak mirip HP orang sekarang itu, pengennya ke sana. Bahkan bisa jadi HP atau internet atau mbah Google itu menjadi sumber utama, referensi utama. Dibanding ke buku-buku yang pokok juga. Itu terkadang kayak gitu ya Mbak. Oke itu, ada komen atau pertanyaan? Sebelum saya tutup, atau kita tutup aja ini? Kalau dirasa perlu, ditutup juga tidak apa-apa. Oh ya silakan, Mas Fathur Rahman. Ya. Oh. Oh ya. Ya, monggo Teh. Hmm. 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 Oke. Gini, saya mau menjelaskan gini. Kalau yang secara tekstual, rata-rata kebanyakan mufasir itu menafsirnya dengan wallahu a'lamu bimuradihi. Itu yang paling banyak, mayoritas. Hanya Allah yang tahu mengenai makna dari huruf-huruf mengkotai itu. Tidak ada satupun orang yang tahu, karena ini termasuk rahasia Al-Quran. Sirul Quran di situ. Itu pendapat pertama. Itu yang paling banyak diikuti. Kaf, ya, ain, shad, alif, lam, mim, ha, mim, ain, sin, qaf, itu banyak inilah. Tetapi bagi sebagian ulama itu bisa dimaknai. Alif misalkan Allah atau Akbar atau apa itu bisa. Sebagian ada yang memaknai itu. Itu satu sisi. Saya kasih contoh juga.
ada juga yang memaknai dalam perspektif misalkan ilmu supranatural, tak kasih tahu itu. Supranatural itu maksudnya kalau kita kanuragan atau apa itu Anda baca setelah sholat Hamim Ain Shad itu jadi Anda jadi ilmu apa itu juga bisa. Ada khodam yang masuk atau dia bisa dibuat sebagai raja. Untuk kotaknya itu Hamim Ain Sin Qaf itu kan ada kan. Pernah lihat enggak? Itu beda-beda ulama gitu. Semakin Anda baca, semakin banyak Anda membaca buku, semakin Anda membaca tafsir, nanti ada berbagai macam perspektif. Tapi kalau untuk orang yang umum ya, dia akan mengatakan hanya Allah yang tahu mengetahui itu. Tapi kalau saya tidak, bagi sebagian ulama yang dia memang levelnya level tertentu, dia mampu menangkap yang ada di situ. Itu misalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, 1, 2, ada ulama 1, 2. Nah kemudian ketika saya berbicara mengenai do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu muncul dari ranah saya sendiri ketika memaknai itu. Saya tidak bilang kemudian ini pasti maknanya seperti itu, tidak. Tapi rasa makna yang saya dapatkan itu ketika membaca Al-Quran. Misalkan kayak gini, orang ketika membaca Al-Quran itu kan cenderung cepat sekali kan. Tetapi ketika membaca ini panjang sekali. Misalkan alif lam, kadang sampai gitu. Tetapi ketika menemukan mat yang model seperti itu, bacanya nggak sepanjang sebagaimana yang ada di pertama tadi. Berarti kan nggak sama kan dia. Misalkan yang alif lam kita turif kita lil alladzina yu'minu bil bima ma kan sama sebenarnya kayak yang alif lamnya itu. Lam mim itu. Bima itu kan tiga kan. 2,5 alif kan. Kalau misalkan ma yang kedua di tengah-tengah itu ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik misalkan. Itu nggak sama, berarti kan dia nggak tartil membacanya. Maksud Mas, arah saya. Seharusnya dari yang pertama sampai kedua, ketiga, keempat sampai selanjutnya itu kan harus sama. Panjang pendeknya. Nah, untuk membuat supaya tartil kita pas, itu ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya di awal gitu. Biar pas gitu loh. Di huruf mungkota itu. Ini dari saya, Anda boleh berbeda gitu. Kalau saya memaknainya itu. Saya merasakan itu. Makanya kemudian ketika saya membaca di itu, saya nggak terlalu panjang-panjangkan. Ya sesuai dengan sesuai dengan kaidahnya aja. Biar yang ke belakang itu sama terus panjangnya. Itu yang saya anggap tartil kayak gitu. Jadi itu pedoman awal bagaimana kita membaca di situ. Oke, masuk ya Mas? Oke. Nanti persoalan Anda mau memilih ulama yang mana, saya perbolehkan aja. Kalau mau Anda mengikuti mayoritas ulama yang dia tidak mau menafsirkan alif lam mim, monggo. Tapi kalau mau ikut ulama yang mau menafsirkan itu, nanti ya beda-beda juga alif itu apa itu beda-beda. Monggo. Itu. Kalau Anda mau sepakat dengan saya boleh, tidak juga tidak apa-apa. Itu saya hanya memberi semacam wacana bahwa ini itu ada perbedaan banyak di wilayah itu. Gitu Mas. Oke, bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Oke. Saya sarankan kalau pengen baca-baca tafsir, Anda buka Maktabah Syamilah. Itu bisa berapa tafsir itu. Tapi kalau settingan sekarang nggak pas. Kalau settingan yang awal-awal dulu itu, saya buka satu ayat misalkan. Kayak skripsi saya kan tentang qiraah sab'ah ya. Baca Al-Qur'an yang beda-beda aja wadduha, majriha, macam itu. Saya ketika membaca satu ayat gitu, saya klik satu ayat, kemudian di atas itu ada tampilan, ada klik-klik, tinggal ngeklik aja. Tafsir apa itu. Jadi saya baca satu ayat itu, bisa sekali duduk itu 10 tafsir. Oh maknanya apa. Itu. Tak banding-bandingin itu. Itu kalau pengalaman membaca tafsir saya. Tapi kalau yang terbaru ini, Maktabah Syamilah kayaknya susah dibuat kayak gitu. Masih agak manual ya. Oke, itu ya. Itu yang bisa, Ya, waktunya sudah habis ini. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari ada manfaatnya dan bisa kita praktekkan lah. Itu. Kita akhiri dengan banyak alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya.